Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restu Adiyoga dari SMKN 1 Sukalarang Kabupaten Sukabumi akan mencoba memaparkan tentang demonstrasi kontekstual filosofi Ki Hajar Dewantara. Terlebih dahulu, sekarang saya akan coba memaparkan tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara itu menghasilkan pemikiran-pemikiran filosofis di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tentang konsep trilogi pendidikan, yakni Ingarso Sungtulodo yang berarti di depan menjadi contoh dan teladan, Ingmadya Mangunkarso di tengah membangkitkan kemauan dan niat murid, dan Tutwuri Handayani yang artinya di belakang memberikan dorongan semangat atau dorongan moral. Nah, konsep trilogi pendidikan ini harus dimiliki oleh setiap tenaga pendidik untuk menciptakan peserta didik yang berbudi pekerti, cerdas, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi di era teknologi informasi sekarang ini. Pemikiran filosofis dari Ki Hajar Dewantara yang kedua itu adalah mengenai asas pendidikan. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dan masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain atau merdeka batin dan menjadi mandiri yang disebut merdeka lahir. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan dirinya sendiri. Pemikiran filosofis yang ketiga dari Ki Hajar Dewantara itu adalah tentang menuntun. Menuntun anak mencapai kodrat. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong tetap harus memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Pemikiran filosofis dari Ki Hajar Dewantara yang keempat itu adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu berhubungan dengan sifat dan bentuk, sedangkan kodrat zaman itu berkaitan dengan isi dan irama. Pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodrat sesuai dengan alam dan zaman. Ki Hajar Dewantara berpesan, didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Maka dari itu, bila melihat kodrat zaman, pendidikan saat ini harus menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Jadi kita harus dalam mengajar itu harus tetap memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Pemikiran filosofis dari Ki Hajar Dewantara yang selanjutnya adalah pembelajaran berpusat pada anak. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak perlu merasa aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami. Perasaan tersebut akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Pemikiran filosofis yang selanjutnya itu tentang budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta yang bersifat kognitif, karsa yang bersifat afektif sehingga menciptakan karya yang merupakan psikomotorik. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya. Itulah beberapa pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang bisa saya paparkan. Nah, kemudian bagaimana
Bagaimanakah penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual di kelas maupun di sekolah? Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual. Nah, yang pertama, eee, pemikiran Ki Hajar Dewantara bisa kita terapkan dengan, eee, menerapkan pendidikan yang inklusif. Artinya, setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Terus, kita harus memastikan adanya akses pendidikan yang setara bagi semua individu, termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus dan anak-anak yang memiliki suku, agama, dan budaya yang berbeda. Dalam konteks ini, sekolah-sekolah dapat mengadopsi program inklusi yang melibatkan pengajaran yang responsif terhadap kebutuhan individu, fasilitas yang ramah anak, serta pelatihan guru dalam menghadapi keberagaman siswa. Yang selanjutnya, penerapannya bisa kita wujudkan dengan, mewujudkan pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu bertujuan untuk membentuk sikap, nilai-nilai, dan kepribadian yang baik pada peserta didik. Lalu kita bisa mengintegrasikan pembelajaran karakter ke dalam kurikulum dan memasukkan, nilai-nilai pendidikan karakter ke dalam setiap mata pelajaran yang ada di sekolah. Nah, penerapan yang ketiga itu bisa diwujudkan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang mana ini eee, termasuk ke dalam kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum Merdeka itu dia di dalamnya terdapat proyek penguatan profil Pancasila atau P5. Nah, sistem pembelajaran ini adalah bertujuan untuk mengamati dan menemukan solusi terhadap permasalahan di sekitar menggunakan 5 aspek umum, yaitu 5 aspek utama, yaitu potensi diri, pemberdayaan diri, peningkatan diri, pemahaman diri, dan peran sosial. Dengan melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, anak-anak bisa lebih mengenal budaya mereka dan anak-anak juga bisa lebih, mandiri karena pembelajaran itu akan berpusat pada siswa, tidak lagi berpusat pada guru. Karena anak itu bisa mengeksplor sendiri pemahamannya tentang budaya-budaya yang ada di sekitarnya dengan bimbingan guru tentunya. Nah, hal-hal tersebut merupakan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual yang bisa kita aplikasikan di kelas ataupun di sekolah. Nah, yang namanya penerapan itu pasti ada tantangannya. Sekarang yang akan kita bahas itu adalah apa tantangan dari penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan bagaimanakah solusinya. Tantangan yang pertama itu adalah kurikulum yang terlalu padat. Hal ini saya rasakan sendiri. Saya mengajar matematika di mana materinya itu dalam satu tahun atau dalam satu semester itu babnya lumayan banyak. Karena kurikulum yang terlalu padat, kadang saya kebingungan untuk menerapkan prinsip-prinsip dari pemikiran KHD itu. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya itu adalah salah satunya dengan memadukan kurikulum nasional dengan kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan kegiatan seni, keterampilan, dan pendidikan karakter. Tantangan yang kedua, orientasi pembelajaran saat ini cenderung masih berpusat pada guru. Salah satu solusi untuk tantangan tersebut, bisa guru diberikan pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan keterampilan mengajar yang berfokus pada siswa, seperti pendekatan pembelajaran aktif, kolaboratif, dan inovatif. Tantangan yang ketiga itu adalah evaluasi yang berorientasi pada hasil belajar akademik. Banyak sekolah masih mengedepankan evaluasi yang berorientasi pada hasil belajar akademik, seperti ujian dan tes, tanpa memperhatikan perkembangan dan potensi siswa dalam aspek lainnya. Solusi untuk hal ini, kita bisa mengadopsi pendekatan evaluasi yang holistik atau menyeluruh yang mencakup pengukuran prestasi akademik dan non-akademik seperti pengembangan keterampilan sosial, emosional, dan kreativitas siswa.
Tantangan lainnya itu adalah sulitnya pendekatan individual pada siswa atau memberikan perhatian dan dukungan yang tepat kepada siswa. Hal ini dikarenakan kecenderungan siswa yang bersifat heterogen di mana karakteristik di setiap kelasnya itu berbeda-beda. Nah, solusinya itu kita bisa menerapkan pendekatan diferensiasi dalam pembelajaran di kelas, di mana guru mengakomodasi kebutuhan dan gaya belajar individu siswa. Guru dapat menggunakan metode pengajaran yang beragam, memberikan tugas yang berbeda-beda sesuai kapasitas muridnya, dan memberikan dukungan tambahan kepada siswa yang masih dirasa kurang pemahamannya. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penting untuk melibatkan semua stakeholder pendidikan, seperti guru, siswa, orang tua, dan pihak sekolah dalam proses perencanaan dan implementasinya. Kolaborasi dan komunikasi yang baik antar semua pihak akan membantu mengatasi tantangan dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang sesuai dengan nilai-nilai Ki Hajar Dewantara. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.